Remiku atau Renungan Mingguanku adalah video yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembahasan permasalahan pada saat ini sebagai pengantar. Bagian kedua adalah pembahasan kitab suci yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagian ketiga adalah doa sebagai penutup, dan ini adalah salah satu video Remiku. Shalom saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di samping COVID-19 yang menggemparkan itu, sebenarnya masih banyak penyakit yang sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Ada orang yang terkena suatu penyakit serius, mungkin ada yang sampai sudah bertahun-tahun. Ada yang merasa sudah tidak ada harapan. Ada yang merasa sakitnya tidak hilang-hilang dan seterusnya. Kadang dengan sakit itu membuat orang sangat takut, membuat orang terus-menerus berobat ke sana kemari. Ada yang merasakan frustasi, ada yang sangat merasa terlalu lemah, ada yang merasa sedih, ada yang merasa bete, merasa tak berarti, dan masih banyak lagi. Mari saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita lebih mendalami di dalam Injil bab 8 ayat 5-13. Mari kita buka saudara-saudariku. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepadanya, salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kejarlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepada banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama dengan anak Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata, "Aku datang kepadanya. Aku akan menyembuhkannya." Apa yang dikatakan perwira itu? "Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Karena perwira ini merasa seorang bawahan, dan di bawahannya lagi ada seorang prajurit. Kalau ia sendiri mengatakan kepada prajurit itu, "Pergi," maka prajurit itu akan pergi. Dan prajurit itu patuh. Jika seorang yang lain kukatakan datang, maka ia akan datang. Bila aku mengatakan kerjakan, ia akan kerjakan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, maka Yesus sangat heran. Dan Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku menjumpai pada seorang pun di antara orang Israel."
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudaraku yang dicintai dengan Tuhan Yesus, di sini saya mau sharing mengenai peristiwa pada waktu anak saya berusia 5 tahun dan ia masih duduk di sekolah TK kecil. Pada waktu itu hari Minggu, kami mau berangkat ke gereja. Tiba-tiba ia bersama dengan kakaknya berusia 7 tahun, berlari-lari bersama dan tiba-tiba jatuh. Dan kemudian tangannya menonjok kaca jendela. Karena mereka masih kecil sehingga tidak tahu kalau pecahan kaca tersebut sangat runcing dan tajam. Tangannya langsung ditarik dan kaca tersebut memotong nadinya. Saudara-saudari, apa yang terjadi? Darahnya mengucur bagaikan keran. Kemudian kakaknya menjerit memanggil, "Mami!" katanya, dia berteriak. Karena teriakan itu saya lari keluar. Dan begitu saya melihat keadaan anak saya, langsung saya memanggil papinya, suami saya, untuk mengeluarkan mobil itu pergi ke rumah sakit. Saya tidak sadar, tidak memakai sendal, saya berlari, menggendong anak saya ke mobil. Terus kemudian sambil saya berlari, kemudian saya berdoa, terus kemudian juga saya bernyanyi dalam pujian penyembahan. Melihat wajah anak saya yang pucat pasi dan suami saya mengatakan, "Tekan tempat yang keluar darahnya." Kemudian anak saya seperti mau muntah. Begitu pucatnya dia. Dan begitu tiba-tiba dia seperti sudah pucat pasi. Tiba-tiba anak saya mengatakan waktu di rumah sakit, "Mami, saya masih mau hidup." Saya mengatakan, minta sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberikan hidup. Kemudian saya bisikan di telinganya dan saya katakan, "Tuhan Yesus, saya masih mau hidup." Dan anak saya mengulangi sampai 3 kali, "Tuhan Yesus, saya masih mau hidup. Tuhan Yesus, saya masih mau hidup. Tuhan Yesus, saya masih mau hidup." Saudara-saudariku, apa yang terjadi? Luar biasa. Tuhan Yesus, dia memberikan kepada anak saya yang seperti energi yang luar biasa, yang membuat dia tiba-tiba seperti biasa. Nah, kemudian karena itu hari Minggu dan adanya dokter jaga. Nah, waktu dokter jaga itu mengatakan setelah dia bereskan semua, dia suntik darahnya supaya tidak keluar, dia mengatakan bahwa di situ alatnya tidak lengkap di rumah sakit tersebut. Nah, anak saya harus dibawa dengan ambulan pindah ke rumah sakit lain. Nah, saya meminta dokter ikut mengawal. Sampai di rumah sakit itu dilakukan SOP rumah sakit tersebut. Sehingga perbannya dibuka kembali. Nah, waktu dibuka kembali, tentunya darah yang ada mengucur lagi dan tumpah kembali, darahnya begitu banyak. Sehingga dokter harus kembali mengecek perbannya itu ulang. Maka kembali mengeluarkan darah tersebut yang sangat luar biasa banyaknya. Maka anak saya harus tambah darah. Karena anak saya golongan darah A yang pada waktu itu sulit untuk memperolehnya. Dan kebetulan rumah sakit kehabisan stok. Maka kami mencari ke PMI melalui proses yang cukup lama. Sampai dokter bolak-balik jalan, dia tanya, "Darahnya sudah datang belum?" Kami mengatakan, "Belum, Dok." Sampai bolak-balik dia menanyakan seperti itu. Anak saya juga nanya, "Mami, kapan dokternya datang? Kok belum datang-datang? Katanya jam 9 mau operasi gitu." Terus kemudian anak saya terus ngomong, "Saya haus, Mami. Minta minum." Tapi karena dia tidak boleh minum, kan hanya dipoleskan di bibirnya. Itu melalui sedotan itu air hanya karena untuk membasahi saja. Rupanya dokter selalu mondar-mandir dan menanyakan darah tersebut. Dan anak saya itu rupanya pada saat itu adalah
AB-nya tinggal 4. Transfusi darah dibutuhkan kepada anak saya sebelum dilakukan untuk operasi. Rupanya HB4 itu membuat pusing sekali ya di kepalanya. Tapi luar biasa Tuhan Yesus memberikannya. Kemudian mulailah disiapkan ruangan operasi. Dan kami semua ikut ke ruangan operasi. Beberapa saat kemudian dokter bedah memanggil saya dan mengatakan, dia berbicara dengan lembut terpatah-patah. Ibu, saya harus menyampaikan kepada ibu. Karena uratnya sudah biru dan alat kami tidak lengkap. Kalau dibawa ke Jakarta juga tidak mungkin. Maka yang pertama saya lakukan adalah menyelamatkan anak ibu. Kalau sampai urat nadinya tidak bisa tersambung, maka akan diamputasi. Mendengar itu saudara, ya ampun. Saya bagaikan satu petir yang sangat besar sekali, kita dengar sekali keluar seperti itu. Dan kerasnya di telinga saya. Saya menjawab, baik dokter. Saya bertanya kepada dokter, boleh saya berdoa sebentar dokter? Dan kemudian saya menggenggam tangan anak saya. Jawab dokter, ibu di bagian bahunya karena sudah disteril. Lalu saya mendoakan anak saya kepada Tuhan Yesus. Karena saya ingin menyerahkan sebelum dilakukan pembedahan. Saya berdoa dengan demikian. Dalam kuasa Tuhan Yesus, anak saya disembuhkan melalui tangan Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan operasi itu dengan memakai tangan para dokter, para suster yang akan melakukan operasi, dan saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Terus saya keluar. Kemudian waktu saya keluar menemui keluarga saya dan kami duduk di luar ruang operasi menunggu. Dan kebetulan ada mama saya, suami saya, ada kakaknya juga di situ. Dan kami berdoa bersama. Setelah kami berdoa, kami lanjutkan dengan rosario. Dengan tidak berhenti. Dan di ruangan lain rupanya ada teman kami juga ikut berdoa. Operasi begitu lama, tidak seperti biasanya. Sekitar jam 12 begitu malam baru selesai. Kemudian dokter keluar dari ruang operasi itu dan mengatakan, kami cepat-cepat bangun dan mendekati dokter itu, dan dokter itu mengatakan, ibu, anak ibu selamat, nadinya dapat disambung, hanya urat-urat kecil yang sangat halus tidak tersambung. Saya berserta keluarga terharu dan sangat berterima kasih, bersyukur, dan tidak bisa diucapkan betapa Tuhan Yesus cintanya, kasihnya kepada keluarga kami. Kami semua meneteskan air mata kembali dengan rasa syukur kami yang mendalam. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kalau saya merenungkan peristiwa itu seperti dalam firman, karena walaupun masih kecil dengan polosnya, dia meminta. Seperti di dalam Alkitab, memerintahkan kita beriman. Seperti anak-anak dalam Matius 18 ayat 3. Menjadilah seperti anak kecil jika ingin masuk kerajaan sorga. Karena kita tahu anak kecil tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Tetapi anak kecil itu jujur dan polos apa adanya. Mari saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh dan percaya secara jujur, tulus, tidak berpikiran ini maupun itu seperti anak kecil yang disuruh selalu diikuti. Maka apapun sakit dan penyakit kita, di dalam kuasa Tuhan Yesus disembuhkan. Mari saudaraku, kita berdoa, kita satukan hati. Kita meminta kepada Tuhan. Apapun sakit penyakit yang
saudara-saudari alami saat ini di rumah, ataupun saat ini yang sedang mendengarkan, ataupun yang sedang terbaring di rumah sakit, ataupun di mana saja, baik orang tua, dewasa, maupun anak-anak. Mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, henti-hentinya Hamba-Mu mengucapkan terima kasih, puji, dan syukur kepadamu. Karena cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Allah Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kami kembali seperti anak-anak kecil di dalam iman. Biarlah kami yakin bahwa Engkau Allah penyembuh. Urapi kami semua, ya Allah Bapa. Pada saat ini, ya Allah Bapa, dimanapun, baik yang sedang melihat, baik yang sedang mendengarkan, baik di rumah sakit, di rumah, orang tua, anak-anak maupun orang dewasa yang sedang mengalami sakit penyakit apapun juga, di dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah boleh mereka mengalami kesembuhan apapun sakit mereka. Pada saat ini, Allah Bapa, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus, menjamah satu persatu, mengangkat dan menyembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua disembuhkan. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus beserta Bapak Ibu sekalian, anak-anak juga, terima kasih atas kebersamaan saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.